menundukkan hawa nafsu itu perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dilarang kita mematikan hawa nafsu atau mencelakai diri kita. Ya Habib, di sini selain pembahasan tentang toharoh di fasal ini juga kita akan menemukan pembahasan tentang bagaimana menyedikitkan makan secukupnya itu. Yeah. Nah, sebagaimana yang ditulis oleh Imam Abdullah bin Haddad, wa yasta'inu ala dawamit toharati biqillatil akli. Jadi untuk membantu seorang murid terus-menerus dalam keadaan suci itu adalah dengan menyedikitkan makan. Nah, kalau kita baca kitab-kitab tasawuf yang lain, seperti Risalah Qusyari ataupun sebagainya, itu ada satu bab tentang al-ju', lapar, atau memiliki kesamaan makna dengan sedikit makan. Nah, di situ ada pembahasan banyak sekali kaum sufi yang kadang menurut kacamata kita yang baru belajar tasawuf, ketika membaca amalan kaum sufi yang sangat ekstrim, mengurangi makan, seperti Imam Sahal Tustari, beliau makan hanya sekali dalam sehari, bahkan kadang berhari-hari tidak makan untuk menjaga nafsunya. Kemudian ada konsep tentang sekali makan itu lukmah aja, 10 nasi. Nah, itu bagaimana ya melihat ajaran-ajaran seperti ini, amali-amali kaum sufi, amali kaum yang mendekatkan diri kepada Allah dengan sebegitu ekstrimnya, sedangkan kita hidup di era modern yang saya kira amat sulit untuk menjalankannya. Jadi kira-kira bagaimana kita yang hidup di era modern juga agar bisa melakukan anjuran dari Imam Haddad ini, Habib? Ya, segala sesuatu pasti ada anak tangganya. Oke. Ya. Ada tahapan-tahapan untuk mencapai itu. Nah, kita tidak bisa kemudian mengambil kesimpulan gilatul akal ini kemudian kita sesuaikan dengan gilatul akalnya orang-orang yang sudah mencapai makom tertentu. Sedikit makannya Nabi Muhammad SAW itu berbeda dengan sedikit makannya sahabat. Bahkan di dalam riwayat disebutkan Nabi itu pernah berhari-hari tidak makan. Puasa tidak pakai buka, tidak pakai sahur, diikuti oleh sahabat. Lemas semua sahabat ini mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tapi dibiarkan oleh Rasulullah SAW sampai keesokan harinya sudah mau lebaran haji itu. Kata Rasulullah SAW, kalau besok tidak lebaran, saya akan lanjutkan puasa saya ini, dan saya akan mau tahu saya sampai di mana kalian itu kuat. Karena saya dengan kalian itu beda. Kata Rasulullah, saya itu di malam hari diberi rasa kenyang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa harus melalui sebab akibat. Ya, jadi memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para imam itu orang-orang yang mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ada yang bisa tidak makan 40 hari karena mereka memang sudah punya kedudukan itu dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya mereka memang mujahadah. Nah, kita ini mujahadahnya, sebetulnya mujahadah itu apa sih? Mujahadah itu menundukkan keinginan. Menundukkan keinginan hawa nafsu kita. Nah, keinginan hawa nafsu itu kan lain-lain. Nah, untuk setingkat kita, mungkin keinginan hawa nafsunya biasanya saya 2 piring jadi 1 piring gitu ya. Mungkin seperti itu. Nah, ketika saya bisa makan 1 piring, itu sudah menundukkan keinginan hawa nafsu ketika nafsu kita ingin 2 piring. Nah, itu sudah kemajuan, peningkatan. Plus, menundukkan hawa nafsu itu perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dilarang kita
mematikan hawa nafsu atau mencelakai diri kita. Nah, itu dilarang juga di dalam agama. Jadi setiap orang itu tahu kadar dirinya masing-masing. Ini batas mencapai celaka atau ini batas normal dalam menundukkan hawa nafsu. Kalau sampai mencelakakan, menimbulkan penyakit, ya juga tidak diperbolehkan di dalam perjalanan rohani itu ya. Nah, jadi pada intinya sedikit makan itu membantu kita menjaga kesucian itu ya. Seperti yang disebut oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad. Salah satu di antara manfaatnya sedikit makan itu membantu kita untuk dawamit taharah. Fa innal ladzi yukthirul akla yaga'lahul hadath katsiran. Fatashuk alaihil mudawamah ala taharah. Siapa yang banyak makannya, maka dia pasti akan kesusahan menjaga kesuciannya. Sebab dia pasti akan banyak hadas. Nah, dia akan mengalami kesulitan dalam menjaga taharah ini. Nah, saya pernah dengar guru saya, Habib Umar bin Hafid, dia mengatakan, siapa yang banyak makan, kata Habib Abdullah Haddad, pasti dia banyak hadasnya. Nah, kamu boleh banyak makan, tapi kamu tetap harus menjaga wudhu. Hukuman dari banyak makan kamu adalah banyak berwudhu dan banyak sholat 2 rakaat. Nah, jadi resikonya kamu tanggung sendiri. Kalau kamu banyak makan, berarti kamu banyak hadas. Kalau kamu banyak hadas, berarti kamu sholat wudhunya lebih banyak daripada orang yang jaga banyak makan kan? Itu, ya. Nah, jadi kelebihan kamu sholatnya lebih banyak daripada dia. Sholat sunnah wudhunya. Nah, jadi kalau kita mau komit menjalankan ini, berarti orang yang banyak makan, banyak sholat. Ya. Dalam tanda kutip ya. Kalau kamu belum bisa menekan hawa nafsu kamu, masih harus banyak makan, berarti kamu harus banyak sholat. Banyak sholatnya itu gerakan untuk menghancurkan lemak tadi itu yang ketika makan itu. Jadi ada konsekuensinya sebenarnya. Iya, ada konsekuensinya. Walaupun sebetulnya sholat itu kan bukan hukuman gitu ya harusnya. Tapi untuk seperti kita, sholat kan masih beban gitu ya. Sholat masih beban. Nah, itu mungkin sholatnya bisa membantu kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak sholat. Jadi mungkin kita yang berada di level paling bawah ini minimal tidak makan haram aja udah cukup nih. Betul. Jadi memang tingkatannya itu meninggalkan sesuatu yang haram, meninggalkan sesuatu yang makruh, kemudian meninggalkan berlebih-lebihan dalam sesuatu yang mubah. Ya, jadi ini pembahasan di sini bukan yang haram lagi tapi ya. Iya, Ini sudah membahas meninggalkan yang mubah. Kecuali saya ini. Nah, kalau mau jadi pejalan rohani ya sudah harus mulai naik. Menekan yang mubah.